aja lah. Biasanya kan vlog bareng teman-teman, sekarang daily vlog aja lah buat di sharing ke sobat semua. Oh ya, jadi ini saya mau cerita aja ya. Ada kejadian yang cukup aneh menurut saya mengenai R15 ini. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu, itu persisnya malam Kamis, itu saya ke car wash ya, nyuciin motor ya. Saya nyuci motor kondisi sebelum dicuci normal, tidak ada kendala sama sekali. Kelistrikan ya, terutama kelistrikan. Jadi setelah dicuci, saya kontak on, itu nyala, speedometer nyala, semuanya nyala, tidak ada gejala muncul baik kode maupun gejala yang lainnya, itu nggak ada ya. Jadi nyala semua. Jadi, tapi saat saya mau tekan start engine, itu ternyata mati. Setelah saya start engine lagi, mati lagi. Saya kurang tahu apa masalah yang terjadi, tapi muncul kode 46 di situ. Nah, di pikiran saya yang muncul saya itu, wah ini pasti kiprok kena nih, karena sebelumnya normal, sama sekali nggak ada masalah di kelistrikannya. Nah, baru hari apa ya itu ya, 1 minggu setelah itu baru saya bawa ke bengkel temen saya, Mas Irwan Widuri Motor. Nah, dicek lah di situ. Kemudian saya di WA, Mas tolong beli aki. Nah, kok aki gitu? Saya bingung, karena sebelumnya nggak ada masalah sama sekali di aki. Nah, kode muncul 46 yang intinya kan kelistrikan. Dan yang sering terjadi kiprok R25 yang old ini kan sering kena ya. Jadi bayangan saya waktu itu, waduh ini aki kena, jangan-jangan kiprok juga kena nih. Karena waktu itu, Mas tolong beli aki. Terus saya coba konfirmasi ke Mas Irwan, Mas yang rusak apanya, akinya atau kiprok gitu kan. Mas Irwannya jawab, kita cek dulu akinya ini bermasalah. Setelah aki nanti selesai nyala, baru bisa diketahui kiproknya kena atau enggak. Nah, ternyata setelah pakai aki yang ada di bengkel, ternyata memang bener fake akinya kena, dan alhamdulillah kiprok aman gitu. Hampir aja ini yang di depan saya nyeruduk dari belakang. Aneh gitu loh, dari aki yang sebelum saya cuci itu tidak ada apa-apa, dan setelah dicuci itu tiba-tiba ngedrop. Dan waktu saya ambil motor di bengkel, karena udah selesai ya, itu katanya Mas Irwan, aki yang terpasang di motor sebelumnya itu KW. Padahal di situ akinya mirip banget dengan aki bawaan motor. Nah, Masih bilang ini KW loh, padahal kan mirip asli kan. Saya juga cek kan akinya, kondisi aki. Nah, jadi kan setelah diketahui bahwa kiprok aman dan ternyata akinya memang sudah rusak, ya alhamdulillah ya. Jadi nggak harus beli kiprok dan aki. Jadi hal positif yang bisa diambil dari kisah ini adalah, saat terjadi kode 46 memang alangkah baiknya kita segera bawa ke bengkel, jangan menduga-duga seperti saya. Jadi waktu itu saya menduga dan yakin bahwa kiprok yang rusak, aki tidak apa-apa. Dan setelah dibawa di bengkel, ketahuan bahwa yang rusak akinya. Dan memang motor ini kan pakai billet ya. Bisa jadi karena motor ini pakai billet sehingga akinya cepat rusak, entah itu atau bukan. Yang pasti menurut informasi yang saya terima seperti itu. Jadi arus yang keluar
dimakan bilet itu lebih besar daripada arus yang masuk. Jadi waktu itu memang ada kabel sekun yang aki itu meleleh. Itu yang terjadi akibat dari arus yang keluar lebih besar daripada arus yang masuk. Itu info yang saya dapatkan dari bengkel ya. Kita lihat setelah 1 bulan nanti ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Saya pasang bilet yang 55 watt ya, 2, jadi waktu nyalakan ya otomatis 100 watt lebih ya. Untuk saat ini saya belum cek lagi sih kabel sekun apakah terjadi leleh atau tidak. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan aki maupun kelistrikan yang lainnya. Rencana saya setelah dapat informasi demikian bahwa arus aki yang keluar itu lebih besar daripada yang masuk, saya akan pasang ini charger. Jadi waktu motor nggak dipakai saya akan cas biar baterainya awet sih ya, untuk menanggulangi aki yang arusnya tersedot lebih besar. Jadi nyimpennya saya imbangi dengan cas waktu motor diparkir. Ya sekianlah daily vlognya, hampir curhat ya. Mungkin ada pengalaman lain yang sobat alami mengenai R25 yang tiba-tiba muncul kode 46. Apa yang terjadi? Apakah rusak aki, kiprok, atau ada bagian listrik lainnya yang mengalami masalah? Oke, sekian ya vlognya, daily vlog curhat-curhat mengenai Yamaha R25 Volt. Sepanjang yang saya ketahui memang kiprok R25 yang Volt khususnya itu memang sering mengalami masalah sob. Dan saya baru mengalami kemarin itu, tapi untuk kiprok sendiri memang aman untuk sampai saat ini. Sampai saat ini kilometer sudah 52.000 jalan. Mudah-mudahan aman lah ya, karena motor sudah cukup tua ya, sudah 9 tahun. Oke, sekian vlognya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat sharing-sharingnya buat kalian semua. Apa yang terjadi dengan R25 Volt kalian bisa share di kolom komentar sob. Sekian vlognya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.